Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emrap Syara dari Prodi Perpajakan dengan NIM C0D024018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu pemotongan PPh pasal 24. Latar belakang. Dalam era globalisasi, kegiatan bisnis lintas negara semakin meningkat sehingga sumber penghasilan tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kondisi ini menimbulkan masalah pajak berganda internasional, yaitu penghasilan yang sama dikenai pajak di dua negara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terhutang di Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan prinsip foreign tax credit yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan adil, efisien, dan sesuai dengan standar perpajakan internasional. Rumusan masalah. 1. Apa saja yang dimaksud dengan PPh pasal 24? 2. Siapa saja yang menjadi subjek dan objek PPh pasal 24? 3. Bagaimana mekanisme pemotongan dan pengkreditannya? Tujuan. 1. Memahami konsep dan pengertian PPh pasal 24. 2. Menjelaskan dasar hukum serta ketentuan pelaksanaannya. 3. Memberikan gambaran penerapan dalam konteks perpajakan internasional. Pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri atau WPDN untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terhutang di Indonesia pada tahun pajak yang sama. Ketentuan ini dikenal dengan istilah foreign tax credit dan bertujuan untuk menghindari pajak berganda internasional, yaitu kondisi ketika penghasilan yang sama dikenai pajak di dua negara. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya menciptakan keadilan fiskal dan memberikan perlindungan bagi wajib pajak agar tidak menanggung beban pajak ganda atas penghasilannya dari dalam maupun luar negeri. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PMK Nomor 192 per PMK 03 per 2018 tentang pengkreditan pajak luar negeri, PER 02 per PJ per 2019 tentang cara pengkreditan pajak luar negeri, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B antar negara, prinsip OECD Model Tax Convention sebagai acuan global. Subjek dan objek PPh pasal 24. Subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan wajib melaporkannya ke dalam SPT tahunan. Ketentuan ini berlaku bagi individu maupun badan usaha yang memiliki penghasilan global. Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang bersumber dari luar negeri meliputi 1. Dividen, bunga, royalti, dan sewa atas penggunaan harta bergerak. 2. Imbalan jasa pekerjaan atau kegiatan dari luar negeri. 3. Pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. 4. Keuntungan dari pengalihan saham, aset, atau hak pengembangan. 5. Penghasilan lain yang diperoleh dari kegiatan ekonomi di luar wilayah Indonesia. Melalui pengaturan ini, pemerintah memastikan bahwa penghasilan luar negeri tetap dikenai pajak secara adil tanpa menimbulkan pajak berganda. Mekanisme perhitungan. Perhitungan PPh pasal 24 dilakukan dengan menentukan batas maksimum pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak terhutang di Indonesia. Batas ini dihitung berdasarkan perbandingan antara penghasilan luar negeri dan total penghasilan kena pajak. Contoh, PT Salim memperoleh penghasilan dalam negeri 30 miliar, penghasilan luar negeri 10 miliar, tarif pajak luar negeri 20%. Perhitungan total PPh terhutang sama dengan 25% dikali 40 miliar sama dengan 10 miliar. Kredit maksimum 10 per 40 dikali 10 miliar sama dengan 2,5 miliar. Jadi, pajak luar negeri sebesar 2,5 miliar dapat dikreditkan di Indonesia. Rumus perhitungan kredit pajak. Kredit pajak maksimum. Penghasilan luar negeri per total penghasilan kena pajak dikali PPh terhutang di Indonesia. Jumlah pajak yang boleh dikreditkan adalah yang lebih kecil di antara pajak yang benar-benar dibayar di luar negeri atau kredit pajak maksimum hasil perhitungan di atas. Contoh kasus dan perhitungan. PT Nusantara memperoleh penghasilan dalam negeri 400 juta, penghasilan luar negeri 600 juta, pajak luar negeri yang dibayar 25% dikali 600 juta sama dengan 150 juta. Tarif pajak badan di Indonesia sama dengan 22%. Jawabannya,
Total penghasilan kena pajak 1 miliar. PPh terutang di Indonesia 22% dikali 1 miliar sama dengan 220 juta. Kredit pajak maksimum 600 juta per 1 miliar dikali 220 juta sama dengan 132 juta. Karena pajak luar negeri dibayar 150 juta melebihi batas kredit 132 juta, maka pajak yang boleh dikreditkan hanya 132 juta. Kesimpulan, PPh Pasal 24 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk menghindari pajak berganda internasional melalui mekanisme Foreign Tax Credit. Melalui ketentuan ini, pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap yang terutang di Indonesia pada tahun pajak yang sama, sehingga menciptakan keadilan fiskal dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam negeri. PPh Pasal 24 juga mencerminkan penerapan prinsip worldwide income, yaitu pengenaan pajak atas seluruh penghasilan global wajib pajak, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama perpajakan internasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan seperti perbedaan sistem pajak antar negara. Kesulitan ini memperoleh bukti pembayaran luar negeri dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, kerjasama antar entitas, dan penyerahan administrasi agar penerapan PPh Pasal 24 berjalan lebih efektif dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, serta berdaya saing global. Baiklah, mungkin cukup sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.